Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, nama saya Bagas Ardi Satria. Saya dari Teknik Industri Universitas Pancasila. Kali ini saya akan menjelaskan tentang City Innovation, yang dimana ini adalah mata kuliah manajemen strategi dengan dosen Pempu, dosen Bapak Haris. Dan kali ini saya akan eh, membahas topik tentang Smart City Innovation. Smart City Innovation definisinya yaitu kota yang menggunakan teknologi digital untuk meningkatkan kinerja dan kesejahteraan, mengurangi biaya dan konsumsi sumber daya, serta melibatkan lebih efektif ke warganya. Pentingnya Smart City menjawab tantangan urbanisasi, meningkatkan efisiensi layanan publik, dan menciptakan lingkungan yang berkelanjutan. Business engineering dalam konteks Smart City. Jadi, business process re-engineering in a nutshell. Jadi, yang pertama itu define business prosesnya, lalu menganalisis business prosesnya, lalu mengidentifikasi dan menganalisis improvement opportunity, lalu design future state of process, develop future states of change, dan implementasi future of state change. Jadi, bisnis proses re-engineering ini populer di tahun 1990 setelah publikasi dari Harvard Business School tentang artikel re-engineering work. Jadi, teknologi industrial automation dalam smart city. Yang pertama itu teknologi otomatis yang ada itu artificial intelligence atau AI yang belakangan ini sering kita dengar. Penggunaan AI dalam smart city itu dapat menganalisis data kota, pengelolaan lalu lintas, dan pelayanan kesehatan dan keamanan publik. Lalu yang kedua itu cloud computing, yaitu peran cloud dalam smart city yaitu penyimpanan data terpusat, pemrosesan data yang lebih cepat, dan aksesibilitas yang lebih baik untuk berbagai layanan kota. Lalu yang ketiga itu Internet of Things, yaitu penggunaan IoT dalam smart city, yaitu sensor untuk pengolahan sampah, monitoring kualitas udara, dan sistem pencahayaan jalan atau uh, apa sih namanya, lampu-lampu yang secara otomatis berjalan dengan pintar. Jadi contoh-contoh dari AI itu misalnya yaitu mendeteksi kejahatan secara real time pada kamera CCTV. Jadi teknologi AI tersebut dapat eh, connect dengan sistemnya dia, yaitu ketika ada mendeteksi yang mencurigakan, AI itu langsung menjudge atau menginformasikan bahwa ini adalah tindakan kriminal yang didasarkan dari CCTV yang ada di kota smart tersebut. Lalu contoh kasus untuk cloud yaitu integrasi layanan kota seperti transportasi, kesehatan, dan pendidikan, dalam artian semua data ini terkoordinasi atau terpusat. Jadi ketika kita ingin mengisi misalnya data-data, jadi dalam artian ketika kita menggunakan transportasi, menggunakan data ke rumah sakit, jadi semua itu data hanya satu data yang pasti. Lalu seperti yang saya sampaikan di sebelumnya, yaitu tentang IoT itu sensor-sensor untuk monitoring di jalanan. Seperti kalau misalnya udah malam ya, lampunya itu secara terkoneksi langsung nyala sendiri. Dan ketika kayak seperti contoh lain adalah sensor dari pengolahan sampah, terus ada sensor juga eh, kualitas udara. Jadi ketika ada kualitas udara yang terbaca, misalnya di sensor yang tertera di publik hijau, merah, dan sebagainya. Lalu inovasi dan penerapan smart city. Studi kasus kota pintarnya itu seperti contohnya Singapura, Barcelona, dan Amsterdam. Sebagai contoh kota yang berhasil menerapkan konsep smart city.
Tantangan dan solusinya yaitu masalah keamanan data, infrastruktur yang tidak memadai, dan serta solusi untuk mengatasinya. Tantangannya seperti masalah keamanan data, dalam artian karena data ini sangat besar dan data ini sistemnya adalah memiliki publik, ketika ada serangan cyber itu akan sangat membahayakan dan sangat merepotkan, seperti yang terjadi belakangan ini. Lalu ketika kita membahas infrastruktur yang tidak memadai, seperti contohnya akses internet yang tidak memadai, dalam artian untuk smart city membutuhkan internet yang stabil. Ketika infrastruktur tidak memadai akan mengganggu jalannya proses smart city. Masa depan smart city, tren dan prospek kemajuan teknologi diarahkan seperti 5G, big data, dan augmented reality. Dampak sosial dan ekonominya, bagaimana smart city dapat meningkatkan kualitas hidup dan perekonomian kota. Jadi semakin smart city itu seharusnya eh, kualitas dari manusia juga diharapkan meningkat, karena dengan teknologi-teknologi yang dapat memudahkan kita, kita jadi lebih, peradabannya lebih maju. Case study-nya yaitu di saya menampilkan kota Barcelona. Jadi case study seperti memiliki aplikasi seperti SOS Info, build thanks to open data of the city, lalu IoT Trendscan, report di real time status, dalam artian di IoT yang dibilang tadi itu pengolahan sampah. Jadi dia langsung melakukan real time status. Kalau untuk aplikasi kan di sini City Bike Up, jadi kayak seperti peminjaman sepeda secara gratis yang terkoneksi oleh database dari pemerintah tersebut. Lalu PUBG and Biking Ecore, yaitu smart mobility dalam artian transportasi yang memadahi. Hmm, Seperti contohnya tuh smart parking yang PUBG itu. Jadi sensor IoT di tempat parkir memungkinkan warga untuk menemukan tempat parkir yang kosong melalui aplikasi smartphone. Lalu untuk pengolahan sampah pintar, sensor IoT pada tempat sampah untuk memantau tingkat kepenuhan dan pengoptimalan rute pengumpulan sampah. Dari implementasi dari transportasi pintar juga, sensor dapat melihat real-time waktu tunggu atau waktu yang akan datang. Seperti pembahasan tersebut yaitu seperti transportasi publik seperti bis dan kereta. Pengolahan sumber dayanya itu penggunaan IoT dan AI dalam pengelolaan air dan energi membantu mengurangi konsumsi sumber daya dan biaya operasional. Lalu keterlibatan warga menggunakan aplikasi mobile dan platform digital memungkinkan warga berpartisipasi aktif dalam pengambilan dan keputusan kota, serta ada pelaporan masalah. Kesimpulannya, transformasi Barcelona menjadi smart city menunjukkan bagaimana teknologi dapat digunakan untuk menciptakan kota yang lebih efisien, berkelanjutan, dan partisipatif, serta meningkatkan kualitas hidup warganya. Sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.